ngobrolnya secara langsung gitu ya Mbak. Nah mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut gitu, nah mungkin bisa kita perkenalan diri terlebih dahulu nih. Nah dari saya sendiri ya Pak, nah saya ini Husnul Fika, nah bisa dipanggil Bu Fika aja gitu ya. Nah di sini saya berperan sebagai konselor gitu. Nah maksud saya itu kan memfasilitasi, jadi kita sama-sama itu membahas masalah yang mungkin mengganggu Mbak Atifa akhir-akhir ini. Tapi di sini saya itu sebenarnya cuman kayak jadi fasilitator gitu. Jadi apa, tujuan saya itu hanya membantu gitu. Jadi untuk penyelesaian masalah itu sebenarnya dari Mbak Latifah sendiri seperti itu Mbak. Nah, mungkin dari Mbak Latifah bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih. Baik, saya Sita Lifat dari Madrasah Aliyah Tunggal. Oke, baik sekali. Nah, Mbak Latifah ini sekarang kesibukannya ngapain aja? Kan sekarang udah mau masuk, udah semester ya kalau nggak Ya, salah kemarin. Gimana nih sekarang kalau kesibukan? ya kesibukannya sekarang karena udah mau libur Ya, kemarin habis seni. ya. Jadi sekarang ya udah mau liburan sama keluarga aja sih. Oke, jadi sekarang cuma liburan sama keluarga gitu Ya, ya. Nah, sekarang kira-kira liburannya nih kemana aja nih, Mbak? rencananya mau ke Jatim Park. Oke, jadi Jatim Park quality Iya, time gitu ya sama iya betul. keluarga. Oke, bagus sekali. Ya, baik. Nah, kalau untuk hobinya Mbak Latifah sekarang nih hobinya ngapain? Hobinya nggak ada sih, tapi sekarang kan karena lebih sering banyak tugas ya dari sekolah, jadi ya mungkin lagi suka membaca sih. Oke, wah bagus banget itu membaca. Oke, saya juga suka loh membaca kalau ada waktu gitu ya. Oke, nah sebenarnya Mbak Latifah ini sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum pernah? Enggak, Sudah sih ya, sudah pernah ya. ya tapi cuma isi CV kayaknya. Oh oke, jadi konselingnya online gitu Iya ya. betul. Oke, nah baik, nah untuk lebih lanjut nih karena ini pertama kalinya mungkin Mbak Lutita itu bisa mengikuti konseling secara offline gitu ya. Iya. Saya menjelaskan sedikit di sesi konseling kali ini. Nah, di sesi konseling kali ini itu kita akan membahas suatu permasalahan yang sudah di diisi oleh Mbak Atifah kemarin di form pendaftaran gitu ya. Nah, di sini saya berharap Mbak Atifah itu bisa secara terbuka gitu tanpa merasa takut kayak ceritanya itu bakal disebar sama orang lain ya gitu, karena di sisi ini itu kita akan menjaga kerahasiaan yang Mbak Latifah itu akan ceritakan di sesi ini. Jadi apapun yang Mbak Latifah ceritakan di sesi ini itu tidak akan keluar gitu. Saya ceritakan kepada orang lain tidak. Jadi kayak apapun yang kita bahas di sini akan sampai di sini saja seperti itu Mbak. Nah, diharapkan Mbak Latifah itu bisa terbuka gitu buat menceritakan masalahnya nanti gitu ya tanpa merasa takut atau ragu-ragu gitu Mbak. Kira-kira Mbak Latifah itu ke sini karena arahan dari orang lain atau karena emang sadar gitu kayak Mbak Latifah ini udah pengen konseling gitu. Dari diri saya sendiri sih. Oke, baik. Jadi saya sangat mengapresiasi ya karena kalau Latifah itu mungkin sadar gitu kayak oh dirinya ini udah uh, uh, butuh gitu konseling, dan Kak Latifah itu berani untuk datang ke sini itu udah merupakan suatu sangat suatu penghargaan ya, karena Mbak Latifah itu kayak aware gitu sama dirinya sendiri seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mbak lebih detailnya terkait permasalahan yang akhir-akhir ini tuh mengaku Mbak Latifah gitu gimana? Jadi permasalahan saya itu sekarang sulit bergaul. Kenapa ya nggak tahu ya, dari
sayang sendiri kalau lihat orang-orang itu kayak udah nggak bisa ngomong lagi, kayak kok aku kayak gini ya, aku nggak bisa ngajak orang-orang ngobrol orang lain, kayak udah sulit sekali. Nah padahal aku tuh nggak kayak gitu. Waktu SMP kemarin aku kan mondok ya, mondok. Terus kan di pondok itu diajarkan kayak semua temen itu diajak bergaul sama, nggak ada yang segan-segan. Nah waktu aku pindah ke SMA ke MA ini, ternyata orang ini udah pada punya teman-teman tersendiri, punya circle tersendiri. Jadi aku kalau mau ngobrol yang intens atau yang mau ajak kemana-mana itu kayak sekarang udah sulit kayak gitu. Bukan yang kayak waktu MTS kemarin semuanya diajak. Kalau di MA ini orang punya teman tersendiri, punya dunia sendiri. Jadi aku kayak aku nggak kayak gitu ya. Aku nggak kayak mereka yang punya teman yang 24/7 gitu. Oke, jadi Latifa ini lebih merasa kayak eh, kenapa nggak bisa kayak orang-orang gitu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira permasalahan itu munculnya udah dari lama atau baru aja pas masuk di MA ini? Baru masuk ya. Oke, jadi sebelumnya belum pernah gitu permasalahan itu. Oke, baik. Kira-kira Mbak Latifa, kalau misalnya kita ini memberi nama nih dari permasalahan Mbak Latifa, kira-kira apa sih nama untuk permasalahan Mbak Latifa ini yang Nama merasa nggak bisa ini? masalah yang sudah bergoli ini ya. Iya, Oh ya kak, kunci deh, deh, kunci aja. Oke, kenapa nih Mbak Latifa memilih nama kunci? Kunci karena apa ya kak, kepikiran aja sih karena Oke, oke. Jadi kunci ya. ya. Oke. Nah, kira-kira kapan nih perasaan kunci ini muncul gitu dalam diri Kak Latifah, di situasi apa sih? Di situasi saat ya itu kan, kalau dia orang pada punya diri sendiri, punya kalau tidak gabung sama circle masing-masing, atau kalau di kelas itu pemilihan kelompok terus mereka pada punya teman-teman itu sendiri, duduk di deretan kursi yang sama-sama, itu kayak muncul lagi itu perasaan benci itu. Nah, kira-kira apa sih dampak dari kunci ini, kayak apa sih yang kamu rasain ketika kunci ini muncul? Dan ketika benci muncul ya, dampaknya itu aku jadi nggak pede buat bertanya, terus nggak pede takutnya nanti kayak nggak usah deh, aku nggak bisa nanya, aku ya tidak sama orang. Oke, jadi kamu merasa nggak percaya diri karena adanya kunci ini gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira dari permasalahan dari kunci ini, kalau eh, kunci ini nggak ada dalam diri kamu tuh, perasaan kamu gimana? Kalau kunci ini tidak ada dalam diri saya, berarti perasaan ini saya itu kayak ready flow, lebih lega, kayak nggak ada beban lagi. Kalau kunci ini nggak ada, berarti apa, hidup lebih tenang lagi. Oke, berarti kamu merasa kalau nggak ada kunci itu hidup kamu lebih tenang, tapi karena kunci ini sering muncul gitu, jadi kamu merasa terganggu seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira eh, apa sih, kamu pernah nggak sih mencoba salah satu cara untuk menghilangkan kunci ini? Coba untuk menghilangkan, ini aja sih Kak, kayak menanamkan dalam diri bahwa itu dunia kamu sendiri, Latifah, kamu punya dunia sendiri, orang lain juga punya dunia sendiri. Jadi kamu gak usah overthinking sama orang, mereka gak akan peduliin kamu gitu kan. Mereka punya dunia sendiri, jadi ya mereka berteman
lainnya mereka. Oke, jadi kayak kamu pernah mencoba untuk meyakinkan diri kamu sendiri gitu, tapi sampai sekarang itu belum cukup berhasil ya. Jadi kayak masih kamu masih gitu. Nah, kira-kira eh, kira-kira eh, memang itu merupakan apa ya? Kira-kira itu suatu eh, kayak perasaan itu memangnya suatu cara gitu gimana kamu tuh nggak berani gitu untuk berbicara ke orang itu apa sih yang membuat kamu tuh nggak berani untuk berbicara, yang membuat kamu tuh merasa nggak percaya diri gitu ketika melihat berada di situasi itu. Nah itu juga sebagai apa ya, PR juga sih Bang ya. Emang dari diri aku yang nggak bisa ngomong gitu loh Kak. Kalau udah lihat orang-orang kayak dalam alam bawah sadar aku itu udah ngomong, nggak tahu deh Kak, udah nggak bisa keluar lagi kalau udah lihat orang bergombolan terus jalan sama circle-circle atau duduk sama circle-circle bisa aku ada di situ kayak udah nggak bisa lagi kayak nyapa gitu. Padahal dalam diri aku mau, tapi ada yang nggak, ada yang tertahan aja gitu loh. Kira-kira mungkin yang membuat kamu tertarik itu ada suatu pemikiran atau ada perasaan yang mengganjal dalam diri kamu yang sehingga membuat kunci itu muncul gitu. Nggak tahu, tapi pokoknya kalau udah duduk atau udah ada di sekitar situ sama orang yang berkumpul sama teman-temannya itu, aku udah kayak stuck, nggak bisa iya gitu-gitu, udah nggak bisa lagi, nggak muncul sama ide-ideku ini buat ngajak ngobrol kali. Jadi memang pada saat kunci ini muncul kamu udah langsung benar-benar nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, oke, nah kira-kira kan tadi kamu bilang kalau misalnya kunci ini enggak ada pasti hidup kamu lebih tenang, lebih plong. Kira-kira dari kamu sendiri ada nggak sih permasalahan yang mungkin terpikirkan kan tadi kamu kan udah bilang ya ketika kunci itu muncul kamu itu merasa nggak bisa sama orang lain dan itu sebenarnya adalah salah satu rasa ketidakyakinan dalam diri kamu yang membuat kamu itu nggak bisa nggak ngerasa pantas gitu buat orang lain. Nah, kira-kira mungkin itu apakah itu menjadi salah satu sebab kenapa kamu nggak bisa berani ngomong ke orang-orang atau ada faktor lain yang memang kamu sendiri tuh nggak tahu atau memang faktornya itu cuma karena dari diri kamu yang nggak yakin gitu. Ya, mungkin dari diri aku aja yang nggak yakin kalau ngobrol sama orang-orang itu, aku nggak yakin bakal mereka bakal yakin aku nggak sih kalau aku ngomong kayak Oke, jadi berarti memang karena kunci ini muncul cuma karena kamu tuh nggak yakin gitu sama diri kamu sendiri gitu. Nah, kira-kira kalau kamu lebih yakin gitu, apakah kunci ini muncul gitu? kalau aku Kamu yakin udah berani buat meyakinkan diri kamu, kira-kira kunci ini bakal muncul lagi nggak sih? muncul tapi bukan yang skala besar. Oke, jadi mungkin akan tetap muncul tapi di skala yang lebih kecil gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membuat kamu itu untuk meminimalisir lagi perasaan kunci ini untuk tidak muncul di kehidupan kamu sehingga kamu tuh lebih yakin atau lebih percaya diri gitu. Berarti aku harus yakin, meyakinkan diri aku sendiri, berarti aku harus bicara sama, ngomong sama diri aku sendiri bahwa kamu bisa, kamu bisa tanpa orang-orang. Kayak gitu luar biasa. Jadi sebenarnya Latifah ini sudah mempunyai sedikit pemikiran gitu kayak oh kamu harus meyakinkan diri kamu sendiri gitu. Nah kira-kira ada lagi nggak sih cara-cara yang mungkin bisa membantu kamu untuk bisa lebih yakin kayak mungkin pemikiran-pemikiran kamu atau ada cara-cara lain yang bisa kamu lakukan
ucapan gitu untuk apa ya, membuat kamu tuh lebih yakin sehingga perasaan kunci itu lebih eh, minim lagi munculnya gitu. Yang pertama tadi aku harus yakinin sama diri aku kalau eh, berteman itu bukan cuma hanya dengan mereka. Mungkin aku bisa cari teman di luar dari, misalnya kalau di kelas aku nggak bisa di teman kelas aku, berarti aku harus cari di lingkungan yang lain atau di komunitas-komunitas yang lain seperti itu. Jadi mencoba mencari mencoba hal baru juga ya. Jadi kayak nggak boleh merasa tidak yakin terus, tapi kita harus mengasah diri kita seperti itu. Nah, oke baik. Jadi kedepannya kira-kira Kak Latifah ini udah ada nggak sih gambaran gimana kedepannya nih buat pengembangan kunci ini? Kedepannya pasti selalu ada sih untuk menggunakan rasa kunci ini. Karena aku nih kayak diri nggak percaya diri sama orang-orang yang sering berada di lingkungan. Berarti kalau yang orang yang sering berada di lingkungan kayak teman kelas kita seperti itu. Berarti aku harus gimana cara menghilangkan itu tadi. Berarti mencari orang-orang yang selain dari orang yang selain aku temui di kelas. Jadi oke luar biasa sekali. Jadi sebenarnya dari Kak Latifah ini sekarang udah sedikit tergambar nih ya kayak kedepannya itu mau ngapain harus ngapain. Nah, ada nggak sih Kak, kayak kan Kak Latifah juga tadi mengatakan ya kayak untuk bisa lebih percaya diri itu harus mencoba meyakinkan diri tersendiri gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya disuruh nih kayak alat itu tuh dikasih satu kalimat gitu, satu kalimat yang bisa Kak Latifah ucapkan ke diri Kak Latifah ketika kunci itu muncul yang membuat Kak Latifah tuh lebih yakin lagi. Kira-kira ada nggak sih kalimat yang terpikirkan gitu? Kalau terpikirkan itu Latifah, mereka bukan kayak gini, Latifah itu duniamu, duniamu ya duniamu, dunianya dunia mereka. Itu sih kan. Berarti ya mereka nggak akan peduli sama kamu, apapun yang kamu lakukan ya mereka sibuk dengan dirinya sendiri dan kamu ya sibuk dengan diri sendiri. Baik, jadi Kak Latifah ini sudah kayak sadar gitu ya kayak dunia orang-orang tuh punya dunia sendiri-sendiri. Kita nggak bisa hidup berdasarkan eh, bagaimana orang bertindak gitu ya. Jadi kayak yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri gitu ya. Banyak sangat luar biasa ya kalau Latifah ini sebenarnya sangat sebenarnya tuh udah paham gitu, udah tahu sebenarnya harus ngapain, cuma mungkin tadi ya sebelum ini masih ragu, masih gak yakin sama dirinya sendiri ya, sehingga Kak Latifah itu um, masih kayak ragu kira-kira kalau Kak Latifah menerapkan itu dalam diri Kak Latifah nih kayak kata-kata itu ketika muncul, kira-kira apa yang Kak Latifah rasakan, perbedaan apa sih yang akan Kak Latifah rasakan ketika Kak Latifah mulai menerapkan strategi-strategi tadi itu? Ya, setelah menerapkan ya strategi-strategi ini berarti aku udah bisa percaya diri lagi, walaupun bukannya langsung 100% percaya diri, tapi ya dengan ini aku bisa meminimalisir rasa kurang percaya diri. Oke, bagus sekali. Jadi Mbak Atimba ini berharap setelah menerapkan itu perasaan kunci ini bisa mulai menghilang gitu ya. Oke. Nah, kira-kira dari Kak Latifah ada lagi nggak yang mungkin bisa dilakukan atau sudah cukup dari situ dulu? Ya sudah cukup ya, bagus sekali. Jadi untuk kedepannya kalau kita akan mencoba untuk beradaptasi lebih baik lagi, mencoba banyak hal baru dan mencoba meyakinkan dirinya terlebih dahulu gitu. Oke, jadi sekarang kita itu udah mulai
terbuka ya pikirannya untuk bisa lebih menanamkan hal-hal positif gitu ke dalam dirinya. Nah, oke, nah kira-kira ke depannya Kak Latifah ini udah berani nggak untuk menerapkan itu atau masih ada keraguan sedikit? Untuk kedepannya pasti selalu ya selalu muncul dalam diri bahwa tiba harus percaya diri lagi, tapi pasti ada aja bayang-bayangan muncul lagi rasa kunci di dalam diri. Jadi kalau ingin apa namanya menghilangkan rasa kunci itu pasti masih sulit, tapi untuk meyakinkan pasti selalu ada sih. Jadi ada diri. Kak Latifah ini akan untuk mulai mencoba Ya betul. Oke, bagus sekali. Nah, dari Kak Latifah apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Oke, baik. Nah, bagus sekali. Saya sangat menghargai ya Kak Latifah ini udah mau terbuka, udah apa ya, kayak maksudnya Kak Latifah udah bisa menyadari gitu dari permasalahannya Kak Latifah sudah ceritakan tadi. Nah, untuk kedepannya mungkin karena ini baru kita dibatasi oleh waktu juga nih Kak ya, mungkin kita bisa mengakhiri sesi konseling kali ini, akan tetapi Kak Latifah ini bisa kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya gitu. Nah, mungkin untuk jadwalnya kita mau di WA aja konfirmasi. Iya, iya. Boleh. Oke, berarti nanti kita akan konfirmasi di WhatsApp saja terkait jadwal berikutnya, dan kita akan melihat yang perkembangan dari Kak Latifah. Apakah kunci ini masih muncul setelah Kak Latifah itu mencoba menerapkan eh, apa ya, kayak self talk gitu ya ke diri Kak Latifah sendiri, atau masih ada keraguan atau masih ada hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu Kak Latifah, sehingga di pertemuan berikutnya kita akan lebih mengevaluasi terkait target itu gitu ya Kak. Oke, nah dari Kak Latifah gimana nih perasaannya setelah melakukan konseling ini? Ternyata apa namanya pilihan aku tadi buat konseling ke kakak ini membuat saya lebih plong, lebih tenang. Berarti aku pasti harus terus mencoba untuk meyakinkan diri aku bahwa aku juga bisa. Oke, luar biasa sekali ya Kak Latifah ini sangat sudah sangat bersemangat gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa akhiri